Halo semuanya, kita ketemu lagi di video kita series dalam menentukan toko yang cocok yang akan kita pilih di video ini. Jadi kelanjutan dari yang lalu sebelum kita memutuskan untuk mendirikan usaha. Jadi misalnya Anda kepingin mendirikan, Pak, saya ingin dirikan toko offline. Ada lokasi toko di tempat, nanti sambil jualan online. Itu boleh-boleh saja. Jadi toko ada yang bisa digunakan untuk sebagai tempat barang display kita di gudang yang kecil, ya. Untuk menentukan toko itu Anda harus memikirkan ulang bahwa toko offline tersebut berada di lokasi mana. Itu yang penting. Jadi lokasi yang dipilih adalah lokasi yang dimana di situ banyak orang berlalu lalang yang customize dengan produk Anda. Contoh kalau misalnya Anda buka produk kecantikan, yaitu Anda jualan skincare atau jualan layanan kecantikan di sebuah ruko, pastikan bahwa di ruko tersebut orang lalu lalang itu banyak orang, mayoritas perempuan. Jadi nggak mungkin ketika Anda memilih tempat di situ kemudian yang lalu lalang itu ternyata banyak bapak-bapak lalu lalang. Nah, ini berbeda. Sehingga Anda harus memutuskan atau menentukan bahwa tempat yang saya pakai itu banyak orang lalu lalang, terutama ibu-ibu atau wanita karir yang ingin merawat kecantikannya kalau Anda mau buka klinik kecantikan. Berikutnya ketika Anda sudah menentukan lokasi, kemudian Anda dapat menentukan saya mau beli atau sewa. Ketika bisnis Anda sudah maju, Anda mau beli itu sah-sah saja karena Anda harus punya cadangan modal untuk memutar uang Anda menjadi lebih cepat. Tetapi kalau Anda bisnis ini mau jalan, saran saya sebaiknya Anda sewa saja karena kita tidak tahu di lokasi itu bisnis kita itu akan jalan ataukah melambat. Seandainya bisnis kita itu berjalan dengan baik, maka berikutnya Anda dapat memperpanjang sewa atau membeli di daerah di sekitar situ yang dimana mereka sudah accept dengan produk atau layanan Anda. Tetapi kalau misalnya Anda beli langsung ruko atau tempat bisnis di situ, maka Anda harus mempersiapkan bahwa modal untuk membeli ruko yang Anda keluarkan itu tidak berpengaruh terhadap perputaran arus kas Anda, sehingga Anda dapat memulai bisnis berada di tempat yang bagus, kemudian modalnya juga kuat. Ketika Anda mempromosikan, usahakan Anda promosikan dalam tulisan yang cukup besar dan menarik. Anda boleh menggunakan spanduk atau neon box atau lainnya atau papan nama yang besar. Pastikan itu terlihat tidak tertutup pohon. Pastikan juga toko Anda mudah dijangkau oleh orang, baik melalui angkot atau ojek online atau dengan mobil pribadi. Tentu saja lokasi parkir yang luas itu memudahkan orang untuk membeli atau menggunakan produk Anda, sehingga kelas Anda itu dipengaruhi juga oleh lokasi toko, kemudian luasnya parkiran itu juga mempengaruhi. Sehingga kalau kita lihat toko-toko besar atau klinik kecantikan besar misalnya, atau toko mainan yang cukup besar, mereka menyediakan parkir yang luas. Rumah makan yang kelasnya menengah ke atas, mereka pasti menyediakan parkir mobil yang cukup luas. Jadi mereka punya target market yang berbeda. Siapa yang mau disasar? Apakah orang-orang yang menengah ke atas ataukah menengah ke bawah? Selain fasilitas parkir, Anda juga harus memikirkan pertumbuhan di lokasi tersebut. Misalnya dalam 1 tahun ini omset saya sekian, nanti tahun depan Anda pikirkan omsetnya naik berapa lagi. Pertumbuhan ini penting. Ketika bisnis Anda grow, Anda dapat memutar otak kembali, kira-kira produk yang mau saya tambahkan lagi apa. Dalam berjualan secara offline, Anda harus mengingat bahwa sekarang teknologi setelah pandemi corona ini orang sudah banyak menggunakan teknologi ini dengan cepat. Ya, sekarang zamannya sudah agile learning, VUCA, ya zaman yang tidak tentu. Kadang bisnis ini kadang prediksi kita jalan dengan baik, tetapi ternyata bisnis ini nggak jalan atau melambat. Anda harus memikirkan itu sehingga
Anda dapat berjualan melalui media online. Anda bisa menggunakan Facebook Ads atau naruh barang Anda di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, ataupun Anda sekarang dapat menggunakan model video live di TikTok juga bisa. Jadi Anda bisa live di TikTok, cari engagement user yang cukup banyak, kemudian Anda jual barang di situ live dengan jam-jam tertentu. Tentu saja tidak semua jam itu bisa kita pakai untuk live. Anda harus melakukan riset di mana orang live itu banyak ditonton di jam berapa. Biasanya mereka pulang kerja sore hari jam 4 sampai jam 6, mereka pulang kerja capek, orang buka HP, biasanya mereka nonton live. Atau Anda bisa riset lain, misalnya jam pagi atau setelah makan siang. Taruhlah produk Anda di sana, kasih diskon. Misalnya, Pak, diskonnya banyak apa enggak? Bukan banyak tidaknya. Anda bisa jual barang dengan metode begini. Misalnya, saya mau jual baju harganya 100.000. Ada topi satu set dengan baju tersebut dengan motif yang mirip, harganya topi itu 25.000. Jadi totalnya kan 125.000. Anda bisa pakai cara lain. Jual baju bonus topi 125.000. Sehingga Anda punya ide-ide lagi yang bisa dikembangkan lagi dalam berjualan di online. Ingat bahwa orang yang melihat Anda secara online, mereka sudah survei ke banyak toko. Mereka pintar membandingkan harga. Mereka bisa filter harga yang paling murah dengan kualitas yang paling bagus. Kelebihan di live adalah ketika Anda live di TikTok atau di Shopee, kemudian video Anda itu kemudian dilihat banyak orang, Anda bisa tunjukkan bahwa saya punya brand ini yang bagus, kain saya ini, barang saya ini. Kemudian Anda dapat mengirim pesanan-pesanan yang sudah mereka check out. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut yang sudah saya sebutkan, mudah-mudahan bisnis Anda lancar. Dan Anda juga harus belajar lagi, saya pun juga belajar bagaimana kita mengembangkan teknik marketing di dunia digital. Karena sekarang semua serba digital. Mau tidak mau kita harus ikut dalam dunia digital ini, karena dunia tidak menunggu kita untuk kita ready. Kalau kita nggak ready atau kita beralasan saya tidak mampu, kita akan tertinggal. Sampai ketemu di video berikutnya.